Pernah nggak sih dapat kerjaan dari bos yang rasanya mustahil banget buat diselesain? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kerangka kerja praktis buat ngatasin situasi kayak gitu. Nah, ini dia nih. Bos pengennya semua cepet beres, tapi pas kita lihat kerjaannya, waduh, kayaknya nggak masuk akal. Rasanya tuh kayak disuruh lari maraton, tapi waktunya cuma buat lari sprint. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah klasik banget di dunia kerja. Dan disinilah kita masuk ke lingkaran setan itu, ya kan? Udah bela-belain lembur, revisi lagi, revisi lagi. Ujung-ujungnya tetap aja dibilang, kok lama banget sih? Atau ini belum pas? Lama-lama tuh yang habis bukan cuma energi, tapi juga rasa percaya diri kita. Nah, akhirnya muncul deh pertanyaan ini di kepala kita. Apa jangan-jangan emang gue yang nggak mampu ya? Wajar banget kalau kita mulai mikir begitu. Kalau udah usaha maksimal tapi hasilnya selalu dinilai kurang, siapa sih yang nggak ragu sama diri sendiri? Tapi beneran nggak sih masalahnya ada di kita? Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Seringnya reaksi pertama kita itu kan, oke, gue harus kerja lebih keras lagi biar bos seneng. Padahal, tanpa kita sadari, justru strategi people pleaser inilah yang jadi jebakan Batman. Coba deh kita lihat dari sisi lain. Reality check ya. Ini tuh nggak selamanya tentang kita loh. Atasan kita itu juga punya tekanannya sendiri, target dari atasannya lagi, tim yang mungkin kurang orang. Masalahnya mereka seringkali lupa atau nggak sempat ngasih kita konteksnya. Mereka cuma lempar tugasnya aja. Nah, ini analoginya pas banget. Anda disuruh lari kenceng, tapi nggak dikasih tahu garis finishnya di mana. Jadi, masalah utamanya itu bukan cuma ekspektasinya tinggi, tapi ekspektasinya nggak jelas. Kalau kita nggak tahu sukses itu bentuknya kayak apa, ya kita bakal lari terus-terusan tanpa arah, capek doang kan. Dan dari situlah kita masuk ke siklus burnout ini. Awalnya dari oke, siap laksanakan, tanpa nanya-nanya lagi. Terus kita korbankan waktu tidur, waktu main, segalanya deh. Ironisnya, karena udah kecapean, kualitas kerja kita malah turun. Ujung-ujungnya dapat kritik lebih banyak lagi. Ini lingkaran setan yang benar-benar harus kita putus. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang bagian paling pentingnya, solusinya. Ada 3 langkah simpel tapi ampuh banget yang bisa kita lakuin buat ngambil alih kendali. Jadi kita nggak cuma reaktif tapi proaktif. Ini dia 3 kuncinya. Pertama, klarifikasi hasil yang diinginkan. Udah, stop main tebak-tebakan. Langsung aja tanya, Pak, Bu, hasil akhir yang dianggap sukses itu seperti apa ya? Atau boleh lihat contoh yang ideal nggak? Percaya deh, kejelasan di awal itu nyelamatin kita dari revisi tanpa akhir. Terus, yang kedua, negosiasikan prioritas. Ingat ini baik-baik, kalau semuanya prioritas, itu artinya nggak ada yang prioritas. Ajak atasan kita buat mikir bareng. Coba deh pakai kalimat kayak, oke, kalau saya fokus di tugas A dulu biar hasilnya maksimal, tugas B bisa saya kerjakan besok, nggak apa-apa. Ini bukan nolak kerjaan loh, ini namanya ngasih pilihan yang realistis. Dan yang ketiga, ini juga krusial banget, laporkan kemajuan secara proaktif. Tujuannya bukan buat cari muka atau minta pujian, tapi buat ngasih ketenangan ke bos, dan yang paling penting, buat mencegah kejutan pahit di akhir. Cukup update singkat aja. Pak Bu, progres tugas A sudah 70%, sejauh ini lancar. Itu udah cukup banget buat nunjukin kita pegang kendali. Oke, 3 langkah tadi itu taktiknya. Tapi ada satu hal lagi yang lebih mendasar, yaitu perubahan mindset. Ini soal gimana kita memandang peran kita di tim. Kita itu bukan sekedar bawahan yang nunggu perintah, tapi kita adalah mitra kerja profesional bagi atasan kita. Coba lihat deh perbedaannya. People pleaser itu cuma bilang iya ke semua hal, terus nunggu dikritik dan akhirnya tumbang sendiri. Beda banget sama mitra profesional. Dia justru bantu memperjelas mana yang penting, ngasih update biar semua tenang, dan yang paling keren, dia bantu bosnya buat nentuin ekspektasi yang masuk akal. Disinilah nilai tambah kita yang sesungguhnya. Jadi, ini dia intinya. Belajar nanya, oke, dari semua ini mana yang harus saya dahulukan? Itu bukan tanda kita nggak mampu atau lemah, justru sebaliknya. Itu adalah tanda seorang profesional sejati yang paham cara kerja efektif dan nggak mau buang-buang energi. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat mikir sejenak. Coba ingat-ingat lagi, pernah nggak Anda berhasil nego target yang tadinya nggak masuk akal jadi lebih realistis? Gimana caranya waktu itu? Cerita Anda bisa jadi inspirasi loh buat teman-teman lain yang lagi ngalamin hal yang sama.